Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita selalu diberi kekuatan iman dan juga kekuatan imun pada tubuh kita ya. Selamat berjumpa lagi ya bersama saya di mata kuliah pengelolaan instalasi komputer, khususnya buat mahasiswa yang sudah masuk pada semester 2 ya, dimana mata kuliah ini merupakan kelanjutan dari mata kuliah pengantar teknik informatika ya. Kebetulan saya juga sebagai dosen koordinatornya. Nah, untuk pertemuan kali ini itu di mata kuliah pengelolaan instalasi komputer yang pertama kali yang akan saya bahas yaitu mengenai rencana pembelajaran semester ya. Nah, jadi awal dari pertemuan ini saya lebih menjelaskan yaitu apa saja yang akan kita lakukan ya, yang akan kita laksanakan terhadap mata kuliah tersebut ya, dimana pada pertemuan pertama itu kita akan membahas dari perkembangan teknologi komputer ya. Nah, di mana pada pertemuan pertama ini sedikit menyinggung di mata kuliah sebelumnya ya, di mata kuliah pengantar teknik informatika. Nah, pada pertemuan kedua itu kita akan memahami perangkat hardware beserta software dari komputer itu sendiri. Nah, ini yang akan kita bahas pada pertemuan kedua ya. Nah, pada pertemuan ketiga itu kita akan melakukan secara praktek ya, dimana praktek itu bersifat merakit komputer. Nah, ini akan kita bahas nih, kira-kira nanti prosedurnya seperti apa, dikarenakan di masa pandemi ini kita harus bisa melakukan kegiatan pembelajaran untuk lebih mematuhi protokol kesehatan ya, jangan sampai nanti kita terjadi ya atau terjangkit terhadap virus ini ya. Nah, berikutnya itu pada pertemuan keempat kita akan mempelajari tentang bagaimana sih memahami ya, atau kita melakukan praktek cara membuat bootingan pada flash disk ya, baik itu dia OS-nya Windows 7 ya, Windows 8 ataupun Windows 10 dan seterusnya. Nah, kalau pada pertemuan kelima itu kita akan mempelajari ya bagaimana cara menginstal Windows tersebut ya, beserta dengan software pendukung perkuliahan. Nah, ini sebagai contoh kita nanti menggunakan software perkuliahan ya. Nah, pada pertemuan keenam itu kita akan melakukan praktek ya lapangan dengan cara apa, kesiapan mahasiswa dalam melakukan proses instalasi Windows 10. Nah, nanti kita sifatnya fleksibel aja, apakah nanti kita memulai dengan Windows 7 dulu ya, ataupun kita pengen mempelajari yang cara penginstalan Windows 10 dan sebagainya ya. Baiklah, pada pertemuan ke-7 ini merupakan pertemuan di mana nanti kita bisa melakukan perkuliahan yang sifatnya sesi tanya jawab ya. Kita bisa saling sharing ya
tanya jawab sesama kita ya, ataupun kita mengulang materi sebelumnya ya, dengan harapan nanti pada pertemuan ke-8 kita akan melakukan ujian pertengahan semester. Jadi harapan saya adik-adik mahasiswa semuanya dapat melakukan sesi tanya jawab ya pada pertemuan ke-7 ya, agar nanti saat melakukan ujian pertengahan semester itu tidak lagi mengalami kesulitan. Berikutnya pada pertemuan ke-9 itu kita akan mempelajari cara memperbaiki hardware komputer ya. Untuk kategorinya di situ ada motherboard ya, ada RAM dan sebagainya. Nah, ini kita sifatnya fleksibel, apakah nanti kita lebih ke motherboard dulu ataukah nanti ke RAM dan perangkat komputer lainnya. Pada pertemuan ke-9 ya, ini juga sama ya, jadi masih mengenai perbaikan dari perangkat laptop atau komputer itu sendiri. Jadi untuk pertemuan ke-8 dan ke-9 ini sifatnya berkelanjutan, karena spare part komputer itu ada beberapa ya yang harus nanti kita bahas bersama. Nah, pada pertemuan ke-10 kita akan memahami ya, atau mempelajari cara memperbaiki ya OS atau software pendukung yang rusak atau error. Nah, ini biasanya kita lebih mengarah kepada troubleshooting yang sifatnya software ya, yang ada pada komputer atau laptop kita sendiri. Nah, untuk pertemuan ke-11 itu memahami ya gejala-gejala kerusakan pada komputer dan bagaimana cara kita untuk memperbaikinya ya. Jadi kita harus mendiagnosakan atau mengetahui dari kerusakannya dulu ya, baru nanti bagaimana caranya kita untuk memperbaikinya ya. Nah, pada pertemuan ke-12 ini lebih banyak kita mempelajari bagaimana cara maintenance atau melakukan perawatan ya, agar komputer yang kita miliki atau laptop yang kita miliki ya itu bisa berjalan normal atau memiliki waktu masa manfaatnya ya, atau dia dikatakan rusaknya itu bisa berlangsung cukup lama ya. Nah, kalau untuk pertemuan ke-13 kita akan mempelajari pemanfaatan ilmu yang sudah kita dapatkan untuk mata kuliah ini agar bisa diterapkan di dunia kerja ataupun nanti bisa kita terapkan di tempat kita ingin membuka peluang usaha sendiri ya. Jadi kalau adik-adik mahasiswa ada kepikiran nanti pengen buka usaha ya dipersilakan ya, karena kalau kita pengen bekerja atau ingin membuka peluang usaha itu tidak memastikan kita harus selesai kuliah ya. Nanti ada yang berpikir kita selesai kuliah baru ingin kerja, tidak ya. Jadi ilmu komputer itu banyak sekali bidangnya yang bisa kita gunakan untuk dunia pekerjaan. Berikutnya itu pada pertemuan ke-14 ini bersifat mengulang materi sebelumnya. Ini sama kayak pertemuan ke-7 ya, dimana kita akan melakukan sesi tanya jawab, diskusi bersama, sharing bersama. Nah, tapi kalau pertemuan ke-14 ini kita lebih mengarah kepada keseluruhan materi ya. Keseluruhan materi itu akan kita pelajari. Nah, itu akan berakhir di ujian akhir semester pada pertemuan ya, kalau enggak 15 atau pertemuan ke-16 ya, kira-kira seperti itu. Nah, ini untuk pembahasan materi yang akan Bapak sampaikan kepada adik-adik atau mahasiswa semuanya ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini inti dari materi yang akan kita sampaikan ya, akan kita sharing bersama. Intinya itu ada beberapa yang harus benar-benar kita pahami ya. Di sini saya cuma ada mengambil beberapa kutip ya. Di sini kita tahu hardware dan software, kita tahu cara merakit komputer, kita tahu cara instalasi Windows dan software pendukung lainnya. Berikut kita harus paham bagaimana cara memahami ya perangkat komputer jika ada
kerusakan dan bagaimana cara kita menanganinya, ya. Nah, jadi untuk mata kuliah pengelolaan instalasi komputer ini itu tidak semata-mata kita mempelajari bagaimana cara menginstal komputer saja ya, tapi bagaimana caranya kita melakukan hal itu dari awal sampai dengan kita bisa menanganinya, ya. Karena apa? Untuk mata kuliah ini itu lebih bersifat praktek, seharusnya seperti itu. Tapi karena kondisinya masih pandemi seperti ini, kita harus bisa mengatur waktu, ya, mengatur jarak untuk masalah praktek, ya, dan lain sebagainya sesuai dengan aturan akademik yang ada gitu ya. Nah, harapan saya juga untuk mata kuliah ini adik-adik itu udah punya pemikiran, ya. Pemikirannya apa? Bagaimana caranya pada semester 2 walaupun masih baru gitu ya, kita sudah punya keyakinan bahwa satu mata kuliah ini kita bisa juga untuk melakukan membuka usaha, ya, walaupun dia sifatnya offline atau freelance, ya, atau punya tempat toko komputer sendiri atau bekerja dengan orang lain, itu bebas saja bagi saya. Yang penting ilmunya itu dapat bermanfaat bagi kita, ya, intinya di situ. Jadi untuk mata kuliah ini, praktek ini, ilmunya dapat bermanfaat bagi kita, karena itu jauh lebih penting ya. Nah, karena prospek kehidupan kita pasti akan mencari kerjaan. Dari kerjaan itu kita harus punya kemampuan, ya, tidak asal-asal pengen kerja aja, tapi kalau kita tidak punya knowledge-nya, tidak ada kemauannya, itu sangat sulit sekali ya. Sebagai contoh seperti ini, ilmu ini sebenarnya yang lebih penting itu kemampuan kita, ya, kemampuannya. Kalau kita berbicara dengan satu tema di sini, ya, aneka permasalahan komputer dan cara penanganannya, itu sebenarnya tidak jauh dari yang namanya obeng, ya, dan perangkat pendukung perbaikan komputer lainnya. Jadi kalau kita tafsirkan dengan pembiayaan, itu dipastikan sebenarnya modalnya tidak lebih dan tidak kurang, ya, diperkirakan ya mungkin kayak obeng harganya di bawah 20.000, ya, dan pendukung lainnya itu bisa kita beli dengan harga ya mungkin di bawah 200.000 lah ya, kayak flash disk, pengen install bisa kita beli flash disk dan lain sebagainya. Nah, itu ilmu yang kita ketahui. Sebagai contoh yang tadi yang saya jelaskan ya, untuk yang penanganan itu sebenarnya tidak begitu mahal ya. Yang mahal itu apa? Kemampuan atau knowledge kita cara memperbaikinya. Nah, itu yang mahal. Nah, ilmu yang mahal itu yang harus kita pahami, yang tidak semua orang tahu, ya. Sama juga kayak instalasi Windows, ya. Instalasi Windows itu kalau kita ke tempat komputer itu biasanya biayanya lumayan ya. Bisa jadi itu 80.000 sampai dengan 100.000 dan seterusnya. Tapi sebenarnya kalau kita melihat dari modalnya, itu cukup dengan apa? Dengan menggunakan flash disk punya kita sendiri, ya. Kita booting Windows-nya, kita bisa install sendiri. Nah, itu bisa terjadi apa? Bersifat gratis. Jadi untuk modal, ya, saya rasa itu tidak terlalu besar kalau kita pengen melakukan usaha ataupun nanti kita pengen kerja di tempat orang lain dan sebagainya, atau kita pengen bekerja di suatu perusahaan yang bisa kita terapkan ilmunya. Yaitu sebenarnya yang inti dari semuanya itu kita harus punya knowledge atau kemampuan terhadap ilmu ini, ya, ilmu sesuai dengan mata kuliah yang saya ajarkan. Baiklah, berikutnya itu penjelasan tentang penunjang dari pembelajaran mata kuliah yang akan kita tempuh, ya. Yang pertama itu buku ajar. Nah, ini buku ajar bisa adik-adik atau mahasiswa dapatkan, ya, masih bersifat penjualan secara online, ya. Tapi di sini saya tidak memaksa adik-adik semuanya untuk membeli, tapi nanti kalau ada yang berminat akan saya jelaskan pada deskripsi berikutnya, ya. Nah, berikutnya untuk buku, adik-adik ataupun mahasiswa bisa memesan atau membeli secara online, ya.
di Shopee atau beberapa website online lainnya ya, dengan mengetik judul buku, di situ pengelolaan instalasi komputer. Nah, untuk bukunya ada beberapa penjual ya, seperti ini. Terus berikutnya ada yang ini juga. Nah, ini buku yang saya miliki, itu pengelolaan instalasi komputer ya. Kita bisa lihat deskripsinya seperti ini. Nah ini sebagai tambahan aja. Jadi jika adik-adik ingin belajar lebih paham lagi, ini bisa dijadikan sebagai bahan ajar ya, ataupun referensi di saat nanti adik-adik atau mahasiswa ingin menyusun kerja praktek atau KP maupun skripsi ya di akhir semester. Dan yang kedua itu modul, dimana modul itu sudah saya share ya di webnya mahasiswa, nanti silahkan di download ya. Nah yang berikutnya itu video pembelajaran. Nah untuk video pembelajaran, karena kita masih bersifatnya perkuliahan online ya ataupun offline, nanti kita atur gimana jadwalnya, itu buat adik-adik bisa mengulang dengan membuka link itu A3 edukasi ya. Nanti buat adik-adik semua yang pengen mengulang, mungkin lagi santai di rumahnya, ingin mempelajari secara sendiri di rumahnya, kapanpun ya, itu bisa membuka video ajar yang sudah saya upload di A3 Education Channel ya. Nah berikutnya apa? Yang keempat itu konsultasi langsung. Apa itu konsultasi langsung? Adik-adik atau mahasiswa semuanya bisa langsung belajar ya ke ruangan bagian laboratorium, itu ada di lantai 3 ya, posisinya paling tengah ya. Di situ ada saya yang mengurus di bagian lab dan beberapa laboran ya, ada teknisinya di sana juga, kebetulan di situ ada juga supervisor dan staff dan beberapa asisten laboratorium ya. Nanti kita bisa sharing-sharing di sana ya, dimana untuk mata kuliah ini sebenarnya mata kuliah praktek ya, dimana saya juga sudah bekerja atau mungkin dipercayakan di bagian lab itu dari tahun 2010 ya sampai dengan 2021 saat ini ya. Mudah-mudahan nanti masih dipercaya ya, alhamdulillah masih berlanjut ya. Jadi kita sama-sama bisa saling konsultasi di ruangan ini ya. Nah untuk mata kuliah ini juga karena dia sifatnya perkembangan teknologi itu semakin berkembang, jadi sekiranya nanti dalam perkuliahan itu ada kekurangan ya, itu mohon dimaafkan karena mata kuliah ini bersifat praktek ya, dan teknologi itu semakin berkembang, dipastikan ilmu-ilmu baru itu banyak yang harus sama-sama kita pelajari ya. Demikian penjelasan saya ya untuk pertemuan pertama. Semoga adik-adik mahasiswanya bisa memahami sekiranya apa saja yang akan kita pelajari, terus penunjang apa saja yang akan kita lakukan ya, yang bisa kita lakukan. Dan berikutnya apa? Ilmu yang kita nanti dapatkan bisa kita terapkan di mana? Ya, yang akan Anda lakukan itu di mana? Semoga apa yang Anda dapatkan ilmu dari mata kuliah ini bisa berkah untuk adik-adik dan mahasiswa ya, khususnya baik di dunia ataupun di akhirat nanti ya. Akhir kata, saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi pada kali ini ya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.